Nah, ini bisa direkam pakai ini berarti. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbihi wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala kita masih diberikan kesehatan, ya, sehat rohani dan juga sehat jasmani. Semoga kita semakin bersyukur padanya. Nah, ini adalah salah satu cara kita dalam bersyukur, itu dengan cara mempelajari ilmu Al-Quran. Ya, salah satunya adalah ilmu tajwid. Selawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga umatnya hingga akhir zaman kelak. Semoga juga kita nanti mendapatkan syafaatnya beliau. Alhamdulillah. Hari ini kita lanjut lagi pembahasan tentang Al-Fatihah ya, yang diambil dari kitab Matan Muwadduha fi Ba'di Tanbihatin fil Fatihah karya Syekh Arif Wardani hafizahullah taala. Semoga dengannya bisa membuat kita semakin memperbaiki bacaan Quran kita, terutama Al-Fatihah. Oke, kita awali pertemuan ini dengan doa Al-Fatihah. Kemudian kita akan lanjut masuk ke pembahasannya insyaallah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kemarin kita sudah sampai bait ke berapa ya? Bait tentang apa kemarin? Masih ingat nggak? Al-Fatihah. Bait yang membahas tentang apa kemarin? Al-Fatihah. Iya. Bahasanya tentang apa? Pokok bahasanya itu. Masih ingat? Bahasannya. Nah, bahasanya Al-Fatihah, subnya apa? Kemarin kan ada tentang bahasan jangan sampai harokatnya itu miring-miring. Nah, gitu. Terus jangan sampai itu apa namanya tasydidnya nggak ditunaikan. Iya jadi iya. Kemarin sudah sampai mana ya? Apa? Sudah selesai. Sampai mana? Selesai kan? Sudah selesai belum? Belum selesai. Gimana?
Yang lanjutnya pertanyaannya boleh nggak kalau nggak sama panjangnya itu kan? Itu bahasan tentang apa itu? Ya, Itu bahasan tentang apa itu? mad alif di sukunnya boleh nggak sama panjangnya Tentang mad waktu alif di itu. sukun. Ya. Ya, terakhir kemarin itu adalah pembahasan di mad alif lis sukun. Ya, alhamdulillah. Jadi mad alif lis sukun ya, dia diusahakan agar sama. Bacaannya 2, semua 4, semua 6, semua. Tapi apakah dia boleh atau tidak untuk dia tidak sama dalam sekali baca? Jawabannya boleh. Namun tidak tidak direkomendasikan lah bahasanya, tidak dianjurkan. Nah, di dalam baitnya itu ya menjelaskan tentang pembahasan mad alif lis sukun ya. Nah, di sini ya. Begitu juga dengan mad lazimnya ya, kemarin juga ya. Maksudnya mad lazim itu dia harus 6 harokat. Dia nggak bisa dibaca 5 atau 6. Karena sepakat seluruh ulama qiraat itu membacanya dengan 6 harokat. Nah, 6 harokat. Seluruh ulama qiraat artinya 10 qiraat dari 10 qiraat itu ya, semuanya membacanya 6. Nggak ada yang baca 5. Artinya kalau kita membaca 5 atau 4 bacaan mad lazim atau kurang itu dari 6 atau lebih, artinya kita sudah menyelisihi seluruh ulama qiraat. Bukan sebagian saja tapi seluruh. Nah, ini mad yang disepakati. Makanya dia disebutnya dengan lazim. Begitu. Wahris ala miqdari maddin lazimin wa huwa sittu harakatin fa'lan. Ketahuilah mad lazim itu 6 harokat. Fatuli atuni wa khudnuhiha fakis salasa alifatin fiha. Ya, contohnya seperti baca nuhiha 6 harokat. Atuni itu 6 harokat. Jadi dikiaskan sebagaimana membaca 3 alif panjangnya. Nah, kemarin juga disampaikan ketika bacaan mad untuk panjang mad ya. Hitungnya bagaimana? Boleh dengan hitung jari ya. Waladhdallin. Boleh hitung jari 6 ya. Boleh juga dengan ketukan waladhdallin, tok 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 gitu. Boleh juga misalkan ada lagi yang bilang kalau ngitung mat itu diayun pakai ayunan tangan seperti di metode Ummi ya. Atau mungkin di metode yang lain terserah gitu ya. Misalkan kalau di metode Ummi itu contohnya dengan gerakan tangan. Satu ayunan itu 1 alif. Berarti kan kalau waladhdallin 6 harokat 3 alif ya. Berarti 3 ayunan. Waladhdallin 1, 2, 3 kayak gitu. Boleh juga. Ya. Jadi yang mana yang benar? Semuanya benar. Enggak usah ribet. Nanti di sini pakainya ini. Di sana pakainya itu. Ya nggak apa-apa, pakai aja. Di sini pakainya ayunan, silakan. Di sana pakainya hitungan, silakan. Di sana pakainya menit. Ada lagi yang pakai menit. Pakai detik, hitungan detik. Tak 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 seperti itu. Boleh, silakan. Ya. Yang nggak boleh ngitungnya itu tidak sesuai tempo bacaan. Misalnya?
Nah, itu yang nggak boleh. Contohnya, ya, kita baca dengan tempo bacaan yang sedang. Atau mungkin kita baca temponya itu cepat. Ya. Lalu kita ngitungnya itu ya terlalu lama. Misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kelamaan. Atau bacanya lambat. Hitungnya kecepatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6. Udah kok udah 6. Tapi ngitungnya ngebut. 6. Udah 6. Ngeyel. Nah, ya. Jadi mau ngitung, mau liatin detik jam, mau ketok tok 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 tok, mau ngayun-ngayun, terserah pakainya yang mana. Ya. Misalkan dia sesuai dengan tempo bacaan. Bismillah, lamnya 2, mimnya 2 harokat. Ada yang sering kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tempo bacaannya nggak lambat. Bismillah, kelamaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Cepetan itu. Nah, itu ya. Jadi untuk mat, apapun itu matnya, mau gimana pun cara ngitungnya, terserah mau dimanapun itu, ya belajarnya dengan siapapun, ya mat itu ngitungnya sesuai dengan tempo bacaan. Ya. Ya, walaupun udah 6 kok ngitungnya, ngitungnya kecepatan. Udah gitu ngeyel pula. Nah, berikutnya ya juga terhadap mad arid lisukun ya. Kadza 'ala al-'aridi faltaltazima la siyama fi tulilina sama, dan juga ketika di lin di waladhdallin, jangan kita bagus punya lagi latihan atau lagi senang dengan mat arid yang 6, namun dia nggak siap ketika di ayat 7. Dari awal ayat udah Masya Allah 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang 6. Ayat 2 6. Ayat 3 6. Ayat 4 6. Ayat 5 6. Ujung-ujungnya ya mat arid. Pas di ayat 7 dia nggak siap, lupa, nggak pakai persiapan. Udah gitu dia di ayat 7-nya nggak diwakof, artinya nggak dipotong. Dia wasol. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis nafasnya. Lo kan boleh. Iya boleh. Sama halnya. Lo kan boleh sholat jam 2 zuhur. Boleh sholat zuhur jam 2. Lebih utama mana? Sholat zuhur awal waktu kan. Begitu. Sama nih juga. Lo kan boleh. Iya boleh. Ya. Tapi
dia di sini apa? Harus memanjangkannya sesuai dengan kadar mat arid li sukun sebelumnya. Begitu. Jadi linnya panjangkan 6 juga. Ya. Selesai. Ya. Nah, ini sebetulnya kemarin ya bisa kita selesaikan, tinggal 3 bait penutup saja, 2 ya. 2 bait penutup ya. Nah, ini kita coba ulang lagi. Terus berikutnya di dalam Al-Fatihah ayat 7 nanti kita membacanya itu ya sesuai dengan riwayat Hafs jalur Syatibiyah, qiraatnya Asim, itu membaca ayat 7-nya itu full dari siroto tanpa diwakafkan di alaihim lanjut ke waladhdallin gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambung. Diwasol. Gitu ya. Nggak kuat, misalkan gitu ya. Nafasnya nggak nyampe gitu ya. Maka gimana caranya? Latihan nafas. Gitu ya. Latihan nafas. Orang nyanyi aja dia sampai latihan nafas, latihan vokal. Ini mau baca Quran seadanya. Gitu. Nah, ya. Latihan. Kalau mau maksimal, kita cari yang maksimal dulu. Baru kita nanti kearahkan yang minimal. Jangan nanti kita ngambil yang minimal dulu. Ah, yang begini kan boleh. Ntar akhirnya yang maksimal nggak kekejar. Sama halnya ketika saya juga ngajar seperti itu. Insya Allah yang saya sampaikan yang idealnya dulu, yang maksimalnya dulu. Adapun nanti ketika lagi praktek satu-satu, setiap orang pasti nanti punya beda. Nanti bisa jadi saya arahkan, oh minimal udah gini dulu. Jadi nanti jangan heran kalau ada sebagian teman-temannya di sini bunda semua, dia dikoreksi banyak banget sih, kalau saya enggak. Nah itu. Ih sebenarnya tadi salah itu, Mang Ustadz gak denger apa? Nah, karena saya punya pendengaran sendiri dan saya punya level yang nanti saya sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Begitu. Ya, ini udah saya sampaikan di awal gitu ya. Mungkin di sini udah ada yang bisa ngelihat, oh bacaan temen salah itu, kok nggak dikoreksi sih? Nah, gitu. Jadi ya bukan berarti nggak dikoreksi. Cuman saya lihat, oh ini cukup sini dulu nih. Nanti yang selanjutnya belakangan, pelan-pelan. Karena belum siap, belum mampu. Adapun yang udah oke, saya kejar sampai terus-terusan. Bahkan bukan lahan jali, lahan khofif pun nanti saya kejar. Begitu. Kalau orang yang baru belajar, saya kejar ke lahan khofi, kesian dia. Yang ada nggak mau ngaji lagi. Bisa dipahami ya. Jadi adapun nanti ketika saya koreksi ada perbedaan, ya diterima saja. Ini udah saya awali dari sini ya, karena setelahnya kita praktek. Nah, apalagi di sini saya tahu ada beberapa, kan mungkin semuanya udah pada banyak belajar. Ya, itu gaya saya. Ketika ngajar, maka saya memetakan, insya Allah yang saya sampaikan yang ideal dulu. Ya, apalagi kalau dia sudah lancar, maka saya kejar terus yang idealnya. Kalau dia misalkan nggak siap buat yang ideal, yang maksimal, maka saya arahkan ke yang minimal. Begitu. Ya, jadi nanti jangan kaget kalau ada yang berbeda ketika pengoreksian. Apalagi tahu, oh tuh salah kok nggak dikoreksi gitu. Dan saya salah, giliran saya salah tapi kok dikoreksi. Nah, gitu. Nah, sengaja saya udah sampaikan duluan. Dan ini saya sampaikan selalu di setiap pembelajaran, terutama ketika ada prakteknya dan banyak orang. Dan banyak pesertanya. Jadi full ya, kalau nggak kuat, nggak siap, maka dia latihan. Kalau nggak bisa ya udah latihan segala macam ya, masih diberikan kemudahan. Berhenti di alaihim yang kedua. Ya. Ya, bukan di alaihim yang pertama.
Jadi alaihim yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti. Nafas, jangan berhenti di situ malah nggak nafas. Dikasih kesempatan nafas malah nggak nafas. Kadang ada yang seperti itu. Nafas. Ulang lagi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin sampai selesai. Seperti itu. Ya, insya Allah kalau di situ bisa dan kuat. Ya. Nah sekarang boleh nggak kalau berhenti di alaihim yang pertama seperti biasanya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Terus lanjut lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh nggak berhenti di alaihim yang pertama? Boleh kalau terpaksa. Kalau memang nggak kuat betul. Ya. Maka jawabannya boleh. Tapi bukan yang utama. Ya. Kalau dia berhenti di situ dan tidak ada usaha sebelumnya, bahkan sudah dikasih solusinya berhenti di alaihim yang kedua, dia tetap berhenti di situ, ya itu udah beneran terdesak banget. Emang nafasnya udah pendek banget, dan mungkin punya asma mungkin gitu kan, nafasnya nggak panjang gitu kan, ya boleh. Ya, bukan berarti nggak boleh, karena ada juga nggak boleh berhenti di situ. Ada juga yang bilang gitu. Ya, jawabannya boleh, tapi itu level paling bawah. Ya, yang utama dia. Dan kenapa kok kayak gitu? Ada level-levelnya. Karena ya kita membaca sesuai dengan riwayat bacaan kita. Dengan kita membaca dengan full ayat 7 atau mungkin kita akali dengan berhenti di alaihim yang kedua itu juga terhitung full, ya. Itu artinya kita sudah menjadi bagian menjaga jalur periwayatan Al-Qur'an. Nah, kalau kita berhenti di alaihim yang pertama boleh, namun kita tidak terhitung menjaga jalur periwayatan Quran. Kok begitu? Karena yang membaca di alaihim yang pertama, yang berhenti di alaihim yang pertama itu bukan kiroat kita, tapi itu kiroat yang lain. Contohnya kiroat Imam Nafi dari riwayat Warsh atau dari riwayat Qalunnya. Yang mana ayat satunya itu bukan basmalah. Tapi ayat satunya itu hamdalah. Ayat 6-nya siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat 6. Ayat 7-nya baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya di Quran kita adalah Quran riwayat Hafs, Jalur Syatibiyah, Qiraat Asim, di Al-Fatihah di situ ada tanda lam alif, di bawahnya ada tanda bunganya. Itu menandakan bahwasannya kalau kita tahu sendiri lam alif kan nggak boleh berhenti. Gitu kan? Dimusafkan. Ya, giliran ayat yang lain kita tunaikan, giliran di Al-Fatihah kok berhenti? Nggak boleh. Kalau memang di ayat lain, ini kan lam alif, tegas banget, nggak boleh berhenti, harus lanjut. Kalau mau berhenti di situ diulang lagi, kan suka gitu. Giliran di Al-Fatihah, nggak kuat. Giliran yang lain tegas, giliran di situ nggak sama, lam alifnya sama. Ya, cuman di situ ada tanda, itu kan ada tanda warunya apa tanda bunga gitu kan. Nah, itu tanda bunga itu menunjukkan bahwasannya ya ada qiraat lain yang dia berhenti di situ. Begitu. Oke, nah itu dia ayat 1 sampai 7 ya. Sekarang kita lanjutkan ya, selesaikan manzumahnya. Wa tamma nadbilakum muwaddaha bihamdihi rafi'i kulli sharihah. Dan telah terselesaikan nazomku ini yang ditujukan untuk kalian. Namanya adalah Al-Muwaddahah. Kemudian beliau mengucapkan pujian kepada Allah Ta'ala ya, dan berdoa semoga terangkat sebagai amal-amal soleh. Kemudian bait setelahnya ini bait di mana
nazom ini diselesaikan. Ama atal balada Syekhul Azhari abiyatuhu fi tis'atin wa asyari. Jadi bait-bait ini, manzumah ini diselesaikan ketika ada seorang syekh dari Al-Azhar, ya, Universitas Al-Azhar Mesir itu datang ke Indonesia, itu tahun 2019. Dan bait ini berjumlah ada tis'atin wa asyari, berjumlah ada 19 bait. Terakhir ditutup dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa afdolus salati wassalami ala nabi sayyidil anam. Dan seutama-utama sholawat adalah ditujukan kepada Nabi yang sebaik-baiknya penghulu manusia. Nah, jadi nanti ketika kami jelaskan ya bagaimana kesalahan dalam baca Al-Fatihah dan bagaimana cara solusinya, ya. Itu kurang lebihnya ya diambil dari sini salah satunya. Adapun nanti ada tambahan yang lain, ya itu kami tambahkan sendiri dari beberapa kitab-kitab yang membahas tentang Al-Fatihah yang lainnya. Begitu ya. Dari sini pun sudah jelas ya sebetulnya ya apa yang seharusnya dijaga, diperhatikan dalam bacaan Al-Fatihahnya. Oke. Ya, insyaallah kita masuk berikutnya ke rincian dari setiap ayatnya. Nanti kemudian kita langsung praktikkan. Sebelum lanjut, ada pertanyaan atau didiskusikan dulu? Andalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Tuhan engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku orang yang zalim. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita mulai dari al-isti'adzah ya. Saya ada sih rinciannya, nanti saya coba kirimin deh. Ustaz, tentang Ya. latihan napas perut, saya coba latihan untuk napas panjang. Saya coba latihannya dengan napas perut. Apakah ada cara lain mungkin yang bagus gitu? Ya saya coba, alhamdulillah suka panjang juga napasnya. Atau ada yang lebih bagus mungkin? Kalau sejauh yang saya pelajari, yang paling bagus pakai suara perut memang. Jadi latihan nafasnya disimpan di perut, nafasnya memang itu yang saya pelajari ya, yang paling bagus. Karena penyanyi-penyanyi juga mereka banyak yang pakai suara perut. Ya, banyak yang pakai suara perut. Banyak yang melatih, bahkan bukan penyanyi aja. Itu misalkan kayak seperti dulu saya pernah ikut kayak macam pasukan pengibar bendera. Nah, itu latihannya pakai suara perut. Supaya suaranya keras, lantang, dan panjang. Gitu. Jadi sejauh yang saya pelajari, yang paling bagus saya pakai suara perut. Tahan dari napas gitu ya Pak Ustadznya. Jadi supaya kita tahu suara perut itu keluar, ya memang keluar dari perut nafasnya, itu kita tarik nafas, terus kemudian simpan di perut. Tandanya nafasnya udah kesimpan di perut, perutnya itu dipencet keras. Oh ya. Nah itu udah di perut. Nanti keluarkan lewat mulut, jangan lewat hidung. Pelan-pelan. Itu latihannya bisa seperti itu. Tahan berapa detik, terus keluarin lagi.
pelan. Latihan seperti itu. Nanti kalau misalkan ini latihan sambil diteriak atau misalkan diteriak ya mungkin bagus teriak. Lepaskan lewat mulut. Gitu. Kalau saya waktu itu latihannya tahan perut, terus nunduk gitu ya. Terus langsung dibuang. Terus nanti naik latihan lari. Jadi tahan dulu, habis itu lari kurang lebih 2 meter. Sampai ujung baru dilepas nafasnya. Jadi lari nahan nafas. Taruh di Nah, perut. itu yang belum dicoba itu. Cobanya sambil duduk aja. Mau nyobain. Ya, baru sambil duduk aja. Kalau lari belum tuh. Ya, bertahap aja pelan-pelan. Insya Allah bisa kalau mau. Nah, kemudian jangan lupa dikeluarinya lewat mulut ya, jangan lewat hidung. Ya paling gitu. Ada lagi? Allah Ta'ala. Nanti kalau udah latihan, dicoba di Al-Fatihah ayat 7 atau enggak di surat An-Naba ayat 40. Iya, banyak itu yang nahan-nahan nafasnya ya. Di An-Naba ayat 40 tuh. Iya. Atau enggak di Al-Bayyinah ayat 1 juga boleh. Atau ayat 3 sama ayat 4 sama 5-nya. Al-Bayyinah 4 sama 5-nya. Nah, boleh tuh latihan, dipraktekinnya di situ kalau udah latihan. Oke, kita masuk istiazah ya. Oh, diawali dari istiazah kan di Al-Fatihah nggak ada istiazah. Ya, istiazah ya itu disunahkan dibaca sebelum kita membaca Al-Qur'an. Istiazah ya dimulai dari hamzah ya. Kemudian ada ain, kemudian ada zal. A'udzu 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 billahi ya kita coba ya pelan-pelan ya. Saya baca nanti ulangin ya. Tapi kita potong-potong ya. Potong-potong dulu nanti supaya bisa ngerasain, habis itu baru digabungin. Seperti itu. A'udzu billahi minasyaitoni Sekarang kita gabung dengan rojimnya ya. Minasyaitonir rojim. Nah, sekarang kita coba satu-satu ya. Kesalahan-kesalahannya dan solusinya insya Allah. Nanti sambil kita praktekkan ya. Istiazah. Hamzah, pastikan tipis. Sebagaimana yang disampaikan di matan muwadhahah kemarin. Ya. Rokik. Perintahnya di rokikkan. Rokik. A'udzu. Jadi hamzanya ainnya jangan atau a'udzu billah enggak. Tapi Nah, ain domah. Terus dari hamzah ke ain jangan dikasih mat hamzanya. Jangan a'udzu ya itu kepanjangan a-nya. Dari a langsung ke Terus yang sering dibahas justru di huruf zalnya. Zu.
Tipiskan. Zu. 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 Ya, dah ujung lidah dengan ujung gigi seri atas ya ditekan dan digesekkan. Zu, zu. Nah, begitu. Tipis ya. Dia jangan sampai menebal. Zu, zu. Ya, itu tebal. Nah, terus hati-hati ya ketika di isti'adzah. Ini kan ada dommah berurutan ya. Ain dommah, walaupun dia ada matnya, ada wawunya. Terus setelahnya zal dommah. Ya. Nah, ada yang mengajarkan itu dengan cara kembali lagi bibirnya. A'udzu. Itu ya. A'udzu. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati ketika ingin menarik lagi bibirnya. A'udzu wa. Nanti ada suara wa. Nah, itu yang nggak boleh. Contoh begini. A'udzu. Tarikan. A'udzu. Nah, bukan berarti nggak boleh ditarik. Boleh. Biasanya kenapa suka ditarik seperti itu? Pertama, memang mengembalikan lagi ke makhrajnya, ke hukum asalnya. Ya, terus yang kedua bisa jadi karena takut huruf zalnya jadi zo, makanya ditarik dulu. Cuman kelirunya nggak diperhatikan bahwasanya di situ ada suara a'udzu, ada e-nya nggak? A'udzu billahi. Nah, ini sering. Ya. Nah, ini juga sering banget jadi pertanyaan. Itu ditarik dulu nggak sih? Ya, maka jawabannya mau ditarik-tarik bibirnya, mau nggak ditarik-tarik itu benar. Ya, yang salah kalau ditarik-tarik ada uwe-uwenya. Nah, gimana caranya biar ditarik dan nggak ada uwenya? Nariknya jangan kebanyakan dan cepet. Jangan a'udzu, tapi a'udzu. Nariknya dikit dan cepet kembali lagi. Ya. Jadi jangan sampai terdengar suara uwe. Terus kalau yang nggak ditarik, misalkan monyong terus, a'udzu, boleh. Asal jangan dia tebel. A'udzu. Nah, itu yang salah. Jadi zo. Dia kan monyong terus nih ya. A'udzu. Jangan a'udzu. Jadi zo. Ya, jadi kesimpulannya mau yang ditarik-tarik a'udzu, jangan ada e-nya, atau a'udzu monyong terus boleh. Yang nggak boleh ada suara-suara liar atau zalnya berubah jadi zo. Kita coba ya. Silakan mau pakai yang mana aja teman-teman. Ya. Intinya suaranya itu nggak ada suara-suara liar ataupun jadi suara zo. Coba ya. A'udzu. A'udzu. A-nya tetap A, jangan O, tapi A. A'udzu. Ya, terus sekarang billahi. Nah, ini huruf lamnya tipis ya. Jangan la, billahi. A'udzu billahi. La, bukan la, tapi la. A'udzu billahi. Coba ya, lagi ya. Billahi. Nah, gitu. Bukan billah, tapi billah.
Tipiskan lah. Billahi. Terus itu huruf H. Hi. Hi. Nah, ini biasanya di bismillah sama di isti'adzah huruf H-nya kurang. A'udzu billahi minasy atau Bismillahirrahmanirrahim. Jadi I atau H tapi nggak jelas huruf H-nya. Jadi dikuatkan sedikit ya. Jangan nanti giliran di sini dia kurang itu berasanya, giliran di alaihim itu H-nya kayaknya mantap bener. Padahal kan sama-sama H kasroh lagi ya. Hihi ya sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti giliran yang di bawah siratal ladzina an'amta alaihim. Loh, kok jadi him? Mantap bener. Dan itu hanya sama-sama kasroh, bedanya cuman yang him ada mimnya setelahnya. Ya, enggak. Dia tetap suaranya sama. Hi. Billahi alaihim. Sama. Hi. Kita coba ya. Billahi. Billahi. Ya, sekarang kita sambung. A'udzu billahi. Ya, ketika mulai jangan langsung tipis. Gitu ya. Gitu ya. Terus sekarang lanjutannya minasyaitoni. Lagi ya. Minasyaitoni. Dari habis itu shin tasydid. Nah, itu hati-hati shinnya dialirkan. Terus mina, bukan minash. Mina. Nah, shinnya dialirkan dulu ya, jangan buru-buru. Minasyai. Nah, kemudian syai. Jangan syai. Jangan ditekan. Jangan syai. Sama aja. Syai dengan syai. Ya sama. Sama. Kalau ditransliterasi SAI gitu ya. Tapi cara bacanya beda. Antara syai dengan syai. Nah, gitu. Syai. Nah, yang pakai yang mana yang dipakai? Yang dia ringan. Biasa aja bacanya, jangan ditekan. Terus syaito. Ya, hati-hati huruf to tidak boleh monyong. Tidak syaito. Tapi syaito. Nah, di buku. Sekarang kita coba. Minasyaitoni. Nah, lagi rasakan ngalirnya itu pas ya. Minasyaitoni. Gitu. Nah, sekarang ar-rajim ya. Ar-rajim. Nah, ini kan ar-rajim, tapi kita mau menyambungkan dari kata sebelumnya minasyaitoni. Ni ya, kasroh. Nanti kita latihnya nirro. Ni-nya tipis, ro-nya tebel. Nir. Terus kemudian ada ngalirnya. Nir tebal. Ya. Nirroji. Yo. Ya, ada ngalirnya sedikit ya. Lagi. Nirroji. Ya, jangan lupa ro-nya tidak boleh monyong, tidak ro. Tapi ro. Ya, terus kita latihan
pakai mat aritnya yang 4 ya, biar gampang ngitungnya. Ya, biar gampang ngitungnya kita pakai yang 4. Jimnya berarti 4, habis itu Jimnya 4, habis itu ya. Nirrojim. Nirrojim. Ya, huruf jim hati-hati, jangan terlalu nekan. Nanti dia medok. Nirrojim. Nah, jangan. Nirrojim. Jim. Ya, kita coba ya. Coba lagi. Nirrojim. Nirrojim. Oke, sekarang dari minasya ya. Minasyaitonirrojim. Minasyaitonirrajim. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita awal dari awal ya, istiazah dari a'udzu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi minasyaiton yang di situnya hati-hati ya. Pakai shin, minasya gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bagus. Nah, jadi jangan lupa lagi ya buat teman-teman semua ketika lagi baca dirasain sifat-sifat hurufnya, mana yang harus ngalir, mana makhraj, mana harokatnya, mana tasydidnya, begitu ya. Mana kalau dia lagi sukun ya, dirasain lagi suaranya sendiri pas lagi teman-teman latihan sendiri. Coba lagi ya. A'udzu billahi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi jangan syaito ya, tapi apalagi sering banget yang ya jadi ke arah i ya, syai ya, syai ya. Nah, cuman hati-hati. Nah, diarahkan ke arah i bukan ditekan caranya. Syai tidak ditekan. Ringan juga bacanya ya, ringan. Syai kan bisa. Syaitonir rajim. Kenapa dia tidak boleh ditekan? Karena dia huruf lin. Huruf lin punya sifat lin ya. Lin itu apa artinya? Lin itu artinya lembut, ringan, ya, mudah diucapkan. Jadi tidak diberat-beratkan bacanya. Ya, jadi jangan lagi nanti baca a'udzu billahi minasyaitonir syaiton. Nah, ini sering banget tuh. Syaiton, aku jadi syaito. Ya, harusnya syaitoni. Itu istiazah. Nah, sekarang kita basmalah. Nah, kita dua ini dulu ya, istiazah sama basmalah. Habis itu nanti satu-satu. Baca satu-satu, insyaallah. Sekarang basmalah. Nah, kita coba potong-potong nanti diikutinya. Bismillahi. Lagi berbahaya ya, hi. Bismillahi. Ya, seperti tadi ya, minasyaitonir ro, dari ni tipis, ro-nya tebal. Ini juga dari hi terus masuk ke ar-rahmah. Hirro. Hi-nya tipis, ro-nya
tebal. Jadi langsung hir, bukan hir, tapi hir, Hir. ya. Dan tetap ngalir bal. Hir. Terus hirrahmani, kita dari hi ya, karena menyambungkan. Sebenarnya kalau lagi dipotong-potong gitu nggak boleh itu dari hi ya. Hirrahmani, yuk. Mani. Kan tasydid ro-nya ya, hirro, seperti tadi, nirro, langsung 1, 2, 3. Ya bagus. Hirrahmani, yuk lagi. Ya bagus. Sekarang berikutnya ni ke rohim, sama kayak tadi ni ke rojim, dari nirro jim, sekarang nirrohim, sama nirro hirro. Jadi ngalirnya sama. Coba ya. Nirrohim, himnya 4. Terus barakallah. Nah, ini hati-hati ya. Sekarang kita bedah lagi. Bismi ya. Dia sinnya dialirkan. Bismi. Nah, alirkan suara s-nya. Ya. Karena dia kalau tidak dialirkan khawatir mantul. Bismillahirrahmanirrahim, dari bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa. Atau baknya itu jangan terlalu menekan. Ya. Bak kan jahar syiddah. Berarti bacanya bismillahi bis. Enggak gitu. Ya. Tapi jangan juga dia ringan. Bismillah, terlalu ringan baknya. Sedang-sedang aja. Gimana taunya sedang-sedang aja? Latihan yang salah. Nah, latihan yang salah kita kasih perbandingan supaya tahu. Karena kalau kita nggak latihan, nggak membandingkan, kita nggak tahu. Contoh, kita sengaja deh. Bahasa kitanya medok itu baknya. Bis. Baknya ditekan banget. Bis. Nah, nggak apa-apa, cobain. Nanti biar kita ngedengerin kan suaranya. Oh, begini tuh suaranya kalau medok. Nah, gitu. Nah, sekarang kita bandingin lagi dengan yang tidak ditekan banget. Nempel aja, terus baca. Bis. Masa seperti P kan? Ya, seperti P. Lalu yang benar yang mana? Yang benar enggak yang tadi, tengah-tengahnya. Gitu caranya. Nah, gitu. Bismi gitu ya. Dan jangan lupa sejak awal tadi di istiazah kita sudah mulai latihan harokatnya jelas, a i u-nya ya. Di sini juga. Jangan sampai miring-miring. Bismillahi. Bukan bismi, tapi bismi. Ya. Terus bismillahi. Ini juga jangan tebal, jangan lo. Dia terlalu miring. Bismillah, la. Nah, terlalu miring. Jadi tetap biasa. Bismillah, la, bukan la, bukan la, tapi la. Bukan juga lo. Gimana tahu yang salah yang benar? Latihan yang salah. Supaya jadi perbandingan. Contoh, tebelin lamnya. Bismillahi. Sekarang ditipisin banget. Bismillahi. Nah, sekarang jangan keduanya, tengah-tengahnya. Bismillahi. Nah, itulah. Nah, kita bisa latihan sendiri dengan cara seperti itu. Ya, kok begitu sih caranya? Ya karena setiap huruf itu punya timbangan.
Ya, yang namanya timbangan berarti dia ada yang dijadikan pembanding kan? Iya. Nah, supaya kita tahu pasnya gimana ya kita bandingkan. Ya, kemudian kita latihan, dengerin sendiri suaranya. Oh, di sini. Begitu. Ya, minimal kita bisa akhirnya latihan sendiri di rumah. Gitu ya. Walaupun mungkin kadang perlu juga untuk ditelakikan. Kira-kira udah pas belum nih ya, gitu. Ya, begitu. Terus bismillahi, terus hanya jelas hi, terus dari hi ke ro, apalnya tebal, hiro, ya, hiro, ro-nya ngalir ya. Yang ngalir bukan getarannya, bukan hir, bukan, tapi hir, hir. Nah, ya betul. Jadi ada getarannya dikit, sisanya suara ngalir. Tapi tebel ya. Hir, bukan hir, tapi hir. Terus rohmani. Nah, ini dari ro tebal ke ha tipis. Hir rohmani. Hanya tipis. Jangan hirlah, hirlah. Ro-nya tipis. Atau hirloh. Hanya tebal akhirnya. Yang harusnya ro-nya tebal, hanya tipis. Hirloh. Ro, ro, gitu ya. Hati-hati juga, jangan ada suara atau jangan diayun pas di sini. Atau mungkin jangan ngayun-ngayun baca Quran. Nanti kalau ngayun-ngayun ada suara yang tidak dibolehkan atau suara-suara liar atau mungkin dia jadi kepanjangan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, mila, bis kepanjangan. Mila, terus irrahma dari roh. Iya ada yang kayak gitu, tapi nggak boleh kayak gitu ya. Jadi rohma, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak gitu. Nadanya sama tapi beda. Ya, jadi pas di hirrahma jangan hirrah, jangan roh. Sama di rahim juga jangan nirrahim, rahim. Jadi bukan rahim. Akhir. Ya, hati-hati pas di rahim jangan kena tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasydidnya enggak di rahimnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang ada tasdidnya. Ya, dengan wacana kan huruf ha itu rohoah ngalir, ya. Iya betul, huruf ha kecil rohoah mengalir suaranya, ya. Dia akan berasa banget ketika sukun tapi. Contoh Rahman kan berasa tuh rohoahnya, tapi nggak boleh sama dengan Rohim yang dia notabene hanya kasroh bukan sukun. Kalau disamakan alirannya bentuknya seperti tadi. Contoh ya, biar jelas, rasain suara ngalirnya sama nggak ya? Suara ngalirnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ya ngalirnya ya. Tapi dia akhirnya ada tasydid dengan dalil rohwah tadi. Tidak. Ya. Berarti kalau berharokat huruf hanya nggak ada rohwah dong. Ada. Tapi kadarnya tidak sebanyak ketika sukun. Kok gitu? Iya, karena ketika sukun itu sempurna makhraj dan sifatnya keluar. Tapi ketika berharokat, maka huruf suara daripada sifat rohwahnya salah satunya itu dia akan berbagi dengan sifat yang lainnya.
terutama dengan sifat aridoh yang ada di dalam harokat. Nah, dia bagi-bagi suara dengan harokat. Jadinya rohim, rohim, tidak rohim, rohim, tidak gitu. Rohim. Dia tetap ada suara nya kan, hi ya, tapi nggak banyak. Oke, silakan kita ulang lagi yuk. 1, 2, 3, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi. Rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Sekarang kita satu-satu ya. Istiazah sama basmalah. Ya, saya yang pilihin aja ya. Bunda Fadluan boleh. Baik. Bunda Fadluan silakan. Oh, saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Ini bagus. A-nya sudah dapat, A-nya tipis ya. A-nya tinggal kurang tekan dikit coba. A'u. Iya, susah saya memang Pak Ustaz. Gimana ya caranya? Ya, cobain. Coba. A'u. Gitu Pak Ustaz. Ya. Coba tekan lagi, bisa nggak? A'u. Ya, lanjut. A'udzu, teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tadi yang awalnya udah dapat tuh ya, yang hamzah sama ainnya ya, ainnya udah dapat. Nah, sekarang huruf H ke mim, jangan ditekan. Ya. Ya, a'udzu billahi minas. Jangan gitu. Jangan himinas. Jadi biasa, himina. Coba. A'udzu billahi min. Nah, ulang lagi ya Pak Ustaz. Betul kayak tadi. Coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu udah bagus. Ya, tinggal huruf shin-nya terakhir sekarang. Tandain. Nah, tadi yang dikoreksi tandain dulu ya. Huruf apa aja tadi. Sekarang shin-nya, bukan syia. Nggak pakai y. Bukan syia. Langsung sya. Langsung buka mulutnya. Sya. Itu kan sya ya Pak Ustadz. Sya. Ya, itu huruf shin. Tapi bukan pakai y. Emang di tulisan Latinnya pakai y. Tapi ketika diucapkan, nggak ada huruf y-nya. Jadi langsung sya. Sya, coba deh. Minasya. Coba. Minasya. Nah, masih minasya. Minasya. Langsung buka. Minasya. Nah, cuman ditarik, tipiskan. Minasya. Aduh. Nah. Oh, jadi bukan syaiton gitu, bukan syaiton. Bukan syai. Jadi syai. Bukan sai, tapi sya. Syaiton. Enggak pakai y. Huruf y-nya hilangin. Sya. Ya, coba ulang lagi. Minasyaitonir rajim. Minasyaito gitu. Minasaitonir rajim.
Lagi. A'udzu billahi a'udzu billahi minas saito gitu Pak Ustadz. Ya, sementara itu dulu. Ayo lanjut dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, nanti latihan huruf shin ya. Kenapa? Nanti latihan sendiri dulu. Bingung. Ya, nanti huruf shin ya. Segitu dulu huruf shinnya sementara. Jadi jangan SY ya. Dan jangan juga dari S biasa. Ya. Tapi huruf S tapi ada anginnya. Shh, dari tengah-tengah lidah. Syaiton. Sha. Langsung buka. Sha. Sha. Syaiton. Ya. Nanti Jadi latihan lagi ya. Kenapa? Jadi kayak I ya Pak Ustadz, kayak I jadi syaiton gitu. Syaiton. Ya, nanti masuk ke Y-nya itu kayak I, bukan Y. Syai. Jadi I ya. Syai. Jadi I. Ke arah vokal I. Syai. Syai. Syai itu ya. Nah, itu latihan ya. Sama tadi huruf ain tekan sedikit dan hati-hati jangan jangan himinas. Nah, itu di situ jangan ditekan. Terus basmalah yuk. Bis. Ini ada udaranya ya Pak Ustadz ya? Bisnya. Ya, ada suaranya mengalir. Contohin coba Pak Ustadz. Pak Ustadz dulu sekali aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan ro. Jangan maju ro-nya. Bibirnya jangan maju ro. Jangan ro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih maju ya Pak Ustadz? Nah, biar yakin sambil ngaca, sambil lihat layar. Kan basmalah mah udah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang huruf H-nya. Rohim. Yang Rahman. Ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Dapat. Nanti tinggal latihan lagi ya. Ditandain tadi ya, huruf H. Ya, berikutnya huruf H. Tadi 3 ya, Shin, Ain, sama H. Shin, Ain, sama H. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Susah. Apa pelan-pelan aja. Ya, lanjut berikutnya Bunda Silvi. Saya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lagi bagus rollnya. Coba yang lain, coba ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba diawali tipis ya, jangan O, tapi A. Suaranya jangan ke belakang. Suaranya langsung keluar semua. Jangan mundur ke belakang suara. Jangan O. A. Nah, itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, berikutnya syaitoni. Jangan ditekan ya. Syaitoni. Jangan. Tapi ringan, lembut aja. Syai. Coba. Enggak. Suaranya jangan ke belakang. Jangan tapi A.
A'udzu billahi Sama, jangan la. Suaranya jangan ke Oh, belakang. Bunda Silvi suaranya ke belakang ya. Lidahnya jangan naik. ah. Saya lihat tuh lidahnya ke belakang tuh mundur. Oh, Lidahnya di depan aja di bawah, stabil di bawah. Ah. a, Nah, ala coba. ala, Iya gitu. Nah, terus A'u. bila kan gitu. Iya. Itu kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus gitu. Jadi walaupun Bunda Silvi sampai mangam gitu ya atau ditarik cengit-cengit, lidahnya saya lihat ke belakang. Jadi suaranya ke belakang juga tebal. Ya, jadi seperti waktu itu saya sampaikan, ini ya bibir itu bukan patokan ya. Ya, jadi patokannya di lidah sebetulnya suara tebal tipis di suara. Ya, suara terus di lidahnya. Kalaupun dia udah mangap tapi dia lidahnya mundur, jadi tebal juga. Oh, iya. Ya, cuman kan ada orang yang dia belum bisa nih nentuin lidahnya naik, lidahnya turun kayak apa. Makanya dikasih teknik, tarik sedikit, dibuka kayak begitu. Ya, Bunda Silvi udah dibuka gitu kan. Ke belakang. Lidahnya terlalu ke belakang ya. Iya, jangan dikebelakangin, kedepanin. Stabil di bawah. Ya. Di bawah. Iya. Jangan begini, jangan mundur. Mundur naik dia. Ya. Coba. Balik lagi kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Sekarang terakhir huruf ko-nya. Syaito, jangan jangan monyong. Syaito. Syaitonir rajim. Syaito. Gitu, jangan monyong. Syaitonir rajim. Ya, bagus. Ya, itu latihan lagi ya. Yang tadi Jadi ditandain tebel. ya. Shin. La, huruf tebel. Huruf tipis jangan ditebelin. Terus huruf shin. Sama huruf to. Jangan monyong. Iya, jangan monyong. Ya. Dah. Terus Basmalah. Bismillah. Jangan bes. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, huruf ro-nya bagus. Ya cuman yang di Rahman kurang tebal. Roh. Jadi dari hi langsung ro-nya tebal. Hirro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu. Ya, ro-nya sempurnain lagi tebelnya ya. Ngalirnya udah dapet bagus, tinggal tebelin dikit lagi. Ro-nya. Ro-nya ya. Yang dua-dua ro-nya ya. Dua-dua ro-nya. Iya. Gua tebal. Udah bagus ngalirnya ya, terus kemudian kurang tebel dikit lagi. Roh. Ya. Ulang lagi. Barakallah. Nah. Boleh sekali lagi. Bismillah. Bismillah. I, huruf I. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, barakallah. Amin. Makasih Pak Ustaz. Hati-hati PR-nya, tebelin huruf ro-nya, hati-hati tebel tipisnya dijaga, jangan miring-miring harokatnya. Makasih Pak Ustaz. Lanjut. Bunda Jenny, hampir salah nyebut, Bunda Bagus. Ya. Afwan. Yo, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagus. Coba sekali lagi ulang. Dirasain ngalir-ngalirnya terus harokatnya. Coba ulang lagi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, coba. Tadi kan A-nya bagus tuh. A. Ya, Terus kan bila itu fathah juga ya. Maka harus sama tuh. Coba rasain lagi. Antara A dengan bila. A, la. A, la. Jangan A-nya bagus A. Pas bila, bila. La, Oh. bila. Ah, itu maksudnya. ya, Ya, jadi rasakan harokatnya sempurna. A-nya. Lagi ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, berasa kan beda? Ya, Ya. kalau tadi bila, harusnya bila. Ya, hati-hati. Enggak, takut tebel. Enggak, tebel bukan gitu. Itu udah tipis. Kalau tadi ketipisan, nadimnya miring akhirnya. Terus syaitoni, asyaitoni, minasyaiton. Kan tuh, minash, terus syai. Baru masuk to. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan buru-buru masuk to, jadi miring. Syaito, syaito. Jadi gitu suaranya. Syaito. Syaito. Nah, hati-hati jangan mikirin to-nya ya. Sempurnain syai-nya dulu, baru ke to. Nah, coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu. Jadi pas di syai-nya itu enggak syail to. Syail. Masuknya enggak pas syail. Harusnya syai. Syaitonir rajim. Gitu. Terus ro-nya sempurnain lagi ya. Yo, terakhir lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih syai-nya ya. Nanti latihan di syaitonnya. Pastikan syai. Terlalu cepat gitu masuknya ya? Bisa gitu? Iya, terlalu cepat masuk ke to-nya. Syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, begitu. Hati-hati juga jangan terlalu lambat masuknya. Nanti terkesan terputus. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu. Jangan lupa ya, la-nya samain sama si A depan. Ya. Bila. Nah, dibuka lagi. Tadi tuh kurang buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih kecepatan syai-nya. Nah, dirasain lagi ya. Dirasain lagi coba. Syaitonir rajim. Jadi ya dialirkan sesuai dengan sifat-sifatnya. Syaitonir rajim. Gitu. Nah, itu ya ditandain ya. Nanti dilatih lagi. Syai'nya. Syaiton ya. Syai'. Sama lah. La billah. Syaiton dengan. Alhamdulillah. Nah, pastikan dia sama dengan si hamzah di depan. Suara A-nya kan fathah juga. Terus basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, jangan monyong. Jangan monyong. Yang monyong mana tadi? Rohnya. Bismillah. Ya, lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi rasain tasydidnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terlalu buru-buru. Yang hirohnya terlalu buru-buru. Ngalir dulu rohnya. Nah, roh kan bainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada tiga huruf bainnya, ya, huruf lam sama huruf ro. Dia dua-duanya tasydid, ya. Maka sama tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
nirra illahirra nirra. Rasakan suara l a r o itu tuh sama. Terus bismillah la fathah, jangan ke bawah sama istiazah tadi. Ya, tadi masih sama bibillah. Sebelah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, seperti itu. Jadi rasakan tasydidnya, jangan sampai ada yang kecepatan. Kalau kecepatan nanti seolah-olah nggak pakai tasydid. Ya, latihan tadi ya, huruf ro, huruf lam tasydidnya sama fathah di huruf lamnya. Coba sekali lagi terakhir, yuk. Fathah di huruf lam. Oh ya, Di lafaz Allah ya. ya. Diulang bismillahnya. Ya, boleh ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti dirasain lagi ya. Pokoknya jangan Ya. sampai monyong. Karena kalau nanti sampai monyong, dia ada suara U. Bismillahirrahmanirrahim. Ada U-nya nggak tuh? Ada wawunya ya? Iya. Ya, ada U-nya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Nanti latihan lagi. Baru. Ya. Ya, menghilangkan ro. Nggak monyong itu susah tuh. Ro. Dari dulu, baru dikoreksinya belakangan ini. Jadi itu bolak-balik. Ro itu suka monyong aja tuh. Alhamdulillah. Baik, barakallah. Lanjut. Dan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagus lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba pencet hidungnya deh. Nirrajim. Dari awal. A'udzu bil Masuk hidung ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagus belakangnya. Awalnya ini nih. Masuk hidung. Bener nggak? A'udzu. Nah, lepasin lagi suaranya. Lepas suaranya. Ya benar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba satu-satu pelan-pelan. Ya, awalnya jangan masuk hidung. Ain hamzah. A-nya biasa huruf A. Ya, bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini juga jangan himminash. Jadi dia satu aja. Himina, jangan himminash, jangan ditekan. Lepas suaranya. Jangan jangan ditahan, lepas suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagus. Semangat. Nanti benerin depannya ya. Jangan lewat hidung. Iya. Ya. Depannya jangan lewat hidung. Terus jangan ditekan di himminash. Terus nanti to sama ro-nya tebelin lagi dikit. Ya. Sekarang lanjut basmalah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya. Sekarang ro-nya tebel bagus, terus tipisin. H-nya. Roh. Jangan roh. Jadi aliran anginnya tuh tebel. Roh. Tapi tipis yang bener. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang rohmannya sekarang.
Hirroh. Ya. Ya, roh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal masih. Oke, ya lebih baik ya. Cuman rohnya jadi ketarik tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik dari sebelumnya ada. Rohnya tebalkan lagi, haknya tipiskan. Roh, jangan roh. Betul ngalir tapi ketebelan. Tapi Roh. tipis. Roh. Roh. Dan hati-hati ketika ditipiskan haknya rohnya tetap tebel. Roh. Roh. Oh iya, Roh. iya. Roh. Roh. Nah. Roh. Oh ya. Rahmanirrahim. Ya nanti latihan. Itu ya. Insya. Tadi yang udah ditandai, yang udah dikoreksi, dilatih. Ya, latihannya gimana? Latihannya, caranya, tadi kan ada tuh beberapa huruf gitu ya. Latihan. Yang benar seperti apa, yang keliru bagaimana, insya Allah udah tahu ya huruf-hurufnya itu. Nanti latihan hurufnya itu dipakai pas lagi baca Quran. Misalkan baca 1 juz. Tadi misalkan ada yang dikoreksi huruf H atau huruf Ro. Wah, di dalam 1 juz itu kan banyak tuh huruf Ro, huruf H. Ya, itu aja latihan tuh 2 huruf. Nanti lama-lama lancar. Gitu ya. Huruf Shin misalkan. Latihan aja itu 1 huruf Shin, 1 juz. Atau kalau enggak 1 juz lah. Minimal 1 halaman aja. Ya. Minimal 1 halaman saja. Latihan yang sudah diperbaiki. Ya. Semoga Allah mudahkan. Cukup insya Allah. Ada pertanyaan? Pak Ustadz, mau tanya tadi saya yang dikoreksi, yang di taus itu, A-nya kan ya? A. Iya. Terus la-nya billah, tadi dikoreksi nggak ya? Lupa saya. Iya, billah. La, jangan la. Jangan ke dalam juga sama. Harus La, lebih terbuka tipis. ya? Bukan, tipis. Lidahnya jangan naik. Oh, kalau iya. terbuka, bibirnya udah cukup terbuka, Bunda Silvi. Iya. Cuman lidahnya turunin ya. Lidah jangan naik ya. Iya. Lidah jangan naik ya. Udah itu aja. Nah ini dia. Ya. Nah ini dia ya. Setiap orang beda-beda. Misalkan Bunda Silvi udah terbuka dia, padahal ya. Tapi kok tebel, kurang buka. Enggak gitu caranya. Jadi lihat lidahnya diturunkan. Nanti bisa jadi yang lain, misalkan Bunda Fai, ya dia tebel, tapi mulutnya kurang terbuka bener, baru dibuka lagi. Nah gitu. Setiap orang tuh punya koreksian beda-beda. Begitu ya. Nah, makanya seperti di awal saya bilang, nanti jangan heran kalau ada yang beda-beda gitu ya. Sesuai dengan itunya masing-masing. Ada lagi? Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya. Yang tadi yang shin, yang sin kan sin sama shin. Itu kalau saya baru tahu aja. Kalau Latinnya, kalau kita Latinnya itu pakainya SY kan? Apa Ya, kalau shin? Ya, kalau SY tapi nggak boleh kebaca Y gitu. Jadi gimana tuh, saya rada bingung. Ini lihat di Al-Quran kok SY gitu ya. Saya rada bingung jadinya. Ya, memang kalau bahasa Arab itu dilatinkan, dia akan bingung bacanya. Contoh huruf Ro. Dia kan tulisannya R sama A kan? Ra. Iya. Kan? Pasti bingung gitu ya. Sama halnya dengan Shin. Dia transliterasinya itu S-Y-I-N gitu kan? Tapi ketika dibaca dia tidak ada Y-nya. Jadi Shin. Sha. Sha. Ada Y-nya nggak? Sha. Tapi bukan berarti dia jadi S-I-N. Sin. Sa. Sin. Sa. Itu sin, huruf sin kecil yang nggak ada titiknya. Bukan berarti seperti itu. Ya. Jadi gimana caranya supaya bisa mengeluarkan hurufnya? Nah, huruf shin itu keluarkan dari tengah lidah. Nah, tengah lidahnya itu rasakan anginnya banyak dari tengah lidah. Shin. Oh.
Iya. Gitu deh. Shin. Jangan keluarin in-nya dulu. Jangan keluarin in, keluarin anginnya dulu. Tengah lidah Nah, ya Pak itu Ustadz. ya, berasa nggak dari tengah lidah mengalir ke pinggir-pinggir? Berasa. Iya. Nah itu dia. Iya. Nanti tinggal dibuka. Sya. Sya. Oh iya. Kurang lebih ya. Sya. Iya Pak Ustadz. Ya nanti dicoba lagi. Ya. Lebih mengerti Pak Ustadz. Sya. Ya. Makasih Pak Ustadz. Jadi bukan syia ya. Gitu. Ya. Oke, ada lagi. Makasih Pak Ustadz. Barakallah. Ada cukup insyaallah. Kalau nggak ada lagi kita jumpa lagi insyaallah di pertemuan pekan depan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan Allah memberikan keberkahan buat semuanya. Afwan kalau ada yang kurang-kurang yang mendatangnya daripada Allah Ta'ala, semoga Allah yang sempurnakan. Kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah, istighfar, salawat, dan doa kifaratul majlis. Allahumma hamna bil Quran, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Mohon maaf lahir Terima kasih batin. Pak Ustadz. Jazakallah Lahir batin semua. Teman semua.